Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman amma ba'd. Para santri sekalian kelas 11 semester 1 yang berbahagia dan insya Allah semuanya dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan video pembelajaran YouTube kali ini, Bapak akan mengajarkan materi mengenai keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para santri sekalian, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan salah satu dari tujuan hidup kita. Di samping kita mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberkahan itu maknanya adalah kebahagiaan. Bahagia di dunia, bahagia juga kita di akhirat. Para santri sekalian, di pesantren kita diajarkan yang penting mencari keberkahan, bukan sekedar pintar saja. Pintar tapi ilmunya tidak berkah, ilmu tersebut bisa menjadi malapetaka untuknya. Oleh karena itu penting sekali mencari nilai-nilai keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para santri sekalian, orang tua kita semua pasti mengajarkan yang penting mencari keberkahan dimanapun kita berada, baik itu di pesantren maupun kita tidak tinggal di pesantren. Ketika kita nanti sudah bekerja, bekerjalah mendapatkan pekerjaan yang mendekatkan diri kita dari keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun pekerjaan itu, bukan malah pekerjaan yang menghasilkan banyak uang, tapi malah menjauhkan kita dari keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para santri sekalian, perlu kalian pahami bahwa keberkahan itu tidak selalu berkorelasi dengan banyaknya harta yang kita miliki. Para santri sekalian, ada sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sering dijadikan doa dan menjadi kutipan di dalam undangan pernikahan. Hadisnya sebagai berikut: Barakallah laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Yang artinya, semoga Allah memberi berkah untukmu, memberi bekas atasmu, dan menghimpun yang terserak di antara kalian berdua. Para santri sekalian, di dalam hadis tersebut ada kata laka dan alaika. Barakallah laka wa baraka alaika. Di dalam kajian ilmu nahwu, kata laka itu digunakan untuk hal-hal yang mengenakkan, menguntungkan atau menyenangkan. Sedangkan kata alaika digunakan untuk hal yang tidak menguntungkan dan tidak menyenangkan. Nabi kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sengaja menggunakan kata laka dan alaika di dalam hadis tersebut agar kita mendapatkan keberkahan baik dari sesuatu hal yang tidak mengenakkan maupun yang mengenakkan. Semuanya pasti ada nilai keberkahannya. Walaupun bagi sementara orang keberkahan itu dapat dilihat dari fisik saja, seperti kekayaan dan lain sebagainya. Padahal tidak demikian halnya. Para santri sekalian, untuk lebih kalian memahami makna keberkahan tersebut, saya ambil contoh. Misal, ketika nanti kalian sukses menjadi anggota DPR atau kalian sukses menjadi bupati, harus kemudian masuk penjara.
Itu sesuatu hal yang tampaknya enak, harta melimpah, jabatan yang tinggi, tapi malah mendatangkan bencana untuk kalian. Nah, para santri sekalian, sebaliknya, orang sakit bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan sakit ia dapat mengintrospeksi dirinya, momen yang tidak pernah ia dapatkan lantaran kesibukannya. Nah, ketika dia diuji dengan sakit, dia sadar bahwa nikmat sehat itu sangat berharga. Dan dia berjanji ketika sembuh nanti akan menjadi orang yang lebih baik lagi ke depannya. Jadi sesuatu hal yang menguntungkan maupun yang tidak menguntungkan, mengenakkan atau yang tidak mengenakkan, sama-sama mendapatkan peluang mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Para santri sekalian, bertambahnya sesuatu belum tentu bertambah juga keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Misal, bertambahnya umur kita belum tentu mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala jika umur kita ini tidak kita gunakan dengan sebaik mungkin dengan hal-hal yang positif dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi umur kita gunakan malah sebaliknya. Kita gunakan untuk hal-hal yang negatif yang mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Bertambahnya rezeki, belum tentu rezeki itu merupakan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala jika rezeki yang kita dapat dari sesuatu hal yang tidak baik seperti korupsi dan lain sebagainya, dan rezeki yang kita dapat tidak kita sedekahkan. Bertambahnya ilmu belum tentu juga bertambah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala jika ilmu tersebut hanya jadi kebanggaan diri saja. Ilmu tersebut tidak kita ajarkan, kita menjadi riak, kita sombong karena ilmu-ilmu kita tersebut. Itu merupakan cerminan dari ilmu yang tidak berkah. Para santri sekalian, sekali lagi, keberkahan itu maknanya adalah kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Walaupun bagi sementara orang memahami bahwa keberkahan itu adalah sesuatu hal yang tampak menarik secara fisik, harta banyak, cantik, dan lain sebagainya. Tapi menurut agama itu bukan menjadi ukuran seseorang tersebut mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Para santri sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah ia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Para santri sekalian, mempunyai harta yang banyak, mempunyai suami yang kaya raya, mempunyai istri yang cantik, belum tentu bahagia. Misal, punya suami yang tampan dan kaya, tapi akhlaknya buruk, suka mabuk-mabukan. Sebaliknya punya istri yang cantik, tapi membuat pusing kepala. Itu tampaknya
menarik secara lahir, tapi pada kenyataannya itu malah tidak mendatangkan keberkahan bagi keluarga tersebut. Jadi para santri sekalian, ukuran untuk menilai keberkahan dalam rumah tangga jika kalian nanti sudah berkeluarga tidak terlihat dari harta apa yang kalian miliki. Istri cantik, suami tampan, ukurannya tidak seperti itu. Ukurannya adalah apakah kalian nanti sepasang suami istri mempunyai akhlak yang mulia atau tidak. Karena orang-orang yang mempunyai akhlak yang mulia akan senantiasa selalu menghiasi diri dengan sifat-sifat terpuji, seperti bersyukur terhadap nikmat Allah, qanaah, gemar bersedekah, dan senantiasa menyayangi kedua orang tua mereka. Para santri sekalian yang berbahagia, Bapak akan memberikan tugas kepada kalian, ceritakan hal-hal yang dapat mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kehidupan kalian sehari-hari. 2 hal saja. Tulis di kolom komentar pada channel YouTube ini. Para santri sekalian, demikian dahulu pertemuan kita pada kesempatan video pembelajaran kali ini. Insya Allah kita akan bertemu pada video YouTube pembelajaran berikutnya. Demikian akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.